Pernah nggak sih kamu kangen masa ketika hidup terasa lebih sederhana? Saat sore hari dipenuhi suara anak-anak bermain di luar rumah. Saat pintu rumah jarang terkunci karena tetangga seperti keluarga sendiri. Saat hiburan terbaik datang dari TV tabung, radio, dan obrolan hangat di teras rumah. Di video ini, kita akan kembali ke Indonesia era 80-an. Masa penuh warna, musik legendaris, permainan tradisional, dan barang-barang jadul yang kini hanya tersimpan di lemari kenangan. Bukan cuma nostalgia biasa, kita akan menyusuri bagaimana kehidupan sosial, hiburan, teknologi sampai gaya hidup masyarakat Indonesia tahun 80-an membentuk generasi yang tangguh, kreatif, dan penuh kebersamaan. Kalau kamu pernah hidup di era ini, atau penasaran seperti apa Indonesia sebelum internet dan smartphone, video ini akan membawa kamu pulang. Tahun 1980-an adalah masa transisi besar bagi Indonesia. Belum ada media sosial, belum ada Google, belum ada smartphone. Informasi datang dari koran pagi, radio, dan televisi nasional seperti TVRI yang saat itu menjadi satu-satunya stasiun televisi. Kalau ketinggalan acara, ya sudah, tunggu minggu depan. Tidak ada fitur replay, tidak ada streaming, tidak ada notifikasi pengingat. Semua berjalan mengikuti waktu. Karena keterbatasan itulah, masyarakat Indonesia tahun 80-an hidup dengan cara yang sangat berbeda. Interaksi terjadi secara langsung. Anak-anak bermain di luar rumah, bukan di depan layar. Kalau listrik mati, lampu teplok dan lilin dinyalakan. Semua keluar rumah, duduk di teras, ngobrol bareng tetangga. Resikonya apa kalau kita lupa masa ini? Kita kehilangan identitas. Kita lupa bagaimana kuatnya ikatan sosial tanpa teknologi. Kita lupa bagaimana bahagia bisa datang dari hal yang sederhana. Dan sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Pagi hari dimulai dengan suara radio 2 band yang diputar pelan di ruang tengah. Lagu-lagu dari Chrisye, Vina Panduwinata, hingga Iwan Fals menemani aktivitas. Ayah membaca koran sambil menyeruput kopi panas dari gelas kaca bergagang. Ibu menyiapkan sarapan di dapur dengan kompor minyak tanah. Anak-anak bersiap ke sekolah dengan tas kotak dan botol minum plastik bergambar kartun. Belanja dilakukan di pasar tradisional dengan keranjang anyaman atau kantong plastik tipis yang mudah sobek. Uang masih disimpan di dompet kulit tebal dengan banyak lipatan. Warung menjadi pusat informasi. Di sana ada toples gacha berisi permen yosan, karet yoyo, dan jajanan seperti coklat payung. Minuman disimpan dalam botol gacha yang harus ditukar kembali. Televisi hanya menyala pada jam-jam tertentu. TV tabung besar dengan antena tanduk berdiri kokoh di ruang tamu. Kadang harus diputar atau dipukul sedikit agar gambarnya jernih. Jam 7 malam, semua sudah duduk manis di depan TV menonton acara keluarga. Momen ketika satu kampung menonton acara yang sama, tertawa di waktu yang sama, terdiam di adegan yang sama. Program seperti Si Unyil bukan sekedar tontonan, tapi pelajaran hidup. Film dan serial seperti Lost Man menggambarkan kehidupan sederhana penuh nilai kekeluargaan. Grup lawak legendaris seperti Warkop DKI memenuhi layar bioskop dan televisi dengan tawa khas mereka. Kartun Minggu pagi, itu momen sakral. Anak-anak sudah mandi lebih pagi agar tidak ketinggalan. Selain televisi, ada radio tape recorder besar dengan 2 speaker di kanan kiri. Kaset pita disusun rapi dalam kotaknya. Untuk mendengarkan lagu favorit, kita harus sabar memutar atau bahkan harus menggulung kaset pakai pensil ketika pitanya kusut. Ada juga Walkman dengan headphone busa tipis yang terasa mewah saat itu. Kalau baterai habis, musik pun berhenti. Majalah dan komik dibaca berulang-ulang sampai sampulnya terlipat. Sore hari bukan waktu scroll layar, tapi waktu bermain di luar. Sepeda BMX menjadi kebanggaan. Anak-anak balapan di jalanan kampung yang belum ramai kendaraan. Main layangan, petak umpet, benteng-bentengan, kelereng, gundu, lompat tali karet. Kalau hujan turun, main kapal kertas di selokan. Kalau malam minggu,
Main ular tangga, congklak, atau kartu bergambar kartun tokoh di teras rumah. Persahabatan yang terbentuk bukan dari chat grup, tapi dari jatuh bangun bersama di lapangan, dari lutut yang terluka, dari tawa yang tidak dibuat-buat. Telepon rumah masih barang mewah. Nomor telepon dihafal di luar kepala. Mesin tik digunakan di kantor, bunyinya keras dan ritmis. Surat menyurat lewat pos jadi hal biasa, lengkap dengan perangko yang di lidah sebelum ditempel. Jam waker analog berbunyi nyaring setiap pagi. Kamera analog menggunakan roll film, hasil fotonya baru bisa dilihat setelah dicetak. Mode 80-an, rambut kribo, celana cutbray, kemeja bermotif ramai, sepatu putih sekolah yang harus disemir setiap minggu. Tas pinggang dan jaket warna-warni menjadi tren. Dan ketika radio memutar lagu favorit, semua berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan. Indonesia 80-an mengajarkan gotong royong, hormat pada orang tua, bermain tanpa batasan sosial media, menghargai proses. Karena saat itu segalanya butuh usaha. Mau nonton, tunggu jadwal. Mau dengar lagu, beli kaset. Mau foto, beli roll film dan cetak dulu. Mau kirim pesan, tulis surat dan tunggu balasan berhari-hari. Dan justru karena proses itu, semuanya terasa lebih berharga. Indonesia tahun 80-an mungkin tidak secanggih sekarang, tapi ia kaya akan kehangatan. Kita tidak punya internet cepat, tapi kita punya waktu. Kita tidak punya gadget pintar, tapi kita punya cerita. Kita tidak punya ribuan foto di galeri, tapi setiap foto punya makna. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin digital, kita justru rindu pada kesederhanaan itu. Kalau kamu pernah merasakan masa ini, tulis di kolom komentar. Anak 80-an hadir. Dan kalau kamu generasi setelahnya, ceritakan bagian mana dari era 80-an yang paling ingin kamu rasakan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, kita akan nostalgia ke era 90-an yang gak kalah seru. Sampai jumpa dan selamat kembali ke masa lalu.